Jadi maksud gua begini, lu nggak bisa langsung nyalain Anies, apa-apa Anies, Loh, apa-apa Anies. Bagi gua Anies nggak salah, karena dia nggak ngapa-ngapain. Loh, dia ngapa-ngapain? Ngapain? Dia nggak ngapa-ngapain, dia ngapain? Kok pemimpin itu, kalau yang dulu itu ya zaman siapa? Ahok. Nah, zaman orang lu tuh, Pak Ahok, Oh iya? dia kan kemana-mana tuh. Iya, kerja. Ya kata lu kerja, belum tentu. Ngapain? Emak gua kemana-mana nggak kerja. Nih, kalau Pak Anies, dia sebagai seorang akademisi, pikirannya yang jalan. Orangnya bisa aja lagi nonton TV di rumah, tapi pikirannya kemana-mana, itu yang penting. Aduh kok, thank you banget nih. Lu banjir lu? Iya, gua gawe di Kemang, mau pulang rumah gua di daerah Ciledug itu. Nyosot, nggak bisa, gua nggak bisa masuk. Di Thank you Kemang? banget ya. Lu di Kemang? Kantor gua di Kemang. Buset. Thank you banget ya, thank you banget. Ya salah lo juga, lo milih gubernurnya salah ya begini lu salah milih gubernur. Kok gua ngomongin banjir, kenapa lu ngomongin gubernur? Gua milih gubernur ya emang gua tuh Anies banget. Lu ini ngomongin banjir. Kantor gua banjir kok. Enggak, gua tanya lu milih gubernur dulu karena dia agamanya sama lo, apa karena dia bisa kerja? Karena dia keriting. Orang-orang keriting tuh jago menurut versi gua. Aha. Valentino Rossi keriting, Schumacher keriting, Ahmad Albar keriting. Buat gua keriting tuh the best. Bro, sekarang zamannya rebonding. Sekarang zamannya rebonding, yang keriting tuh udah zaman lalu, udah nggak laku lagi. Ini gua tadi dari kantor bawa ginian nih, pancingan. Buat apa? Ya karena kantor gua banjir dan banyak ikan melimpah. Ini berkah ya Allah, terima kasih. Lu jadi banjir, lu mancing dan lu anggap itu berkah. Iya, kita diajarin pikiran positif. Pak Anies tuh selalu bilang kayak gitu ke kita. Bro, sekarang ini. lagi zaman pandemi, lu positif masuk rumah sakit. Bukan gitu. Lu kebanyakan tahu sih. Makan lu deh. Iya, untuk ini enak nih. Nih, kok kantor banjir, gue mau balik nggak bisa. Gue lihat dari jendela, gue buka jendela, air penuh. Gue lihat tuh kayaknya ikan tuh, gue mancing. Ini kita mensyukuri banjir itu buat gue itu berkah. Buat gue nih ya, gue anak Jakarta, banjir buat gue berkah. Banjir tuh banyak bantuan anjir. Maksudnya itu maksudnya. Tapi lu banyak bantuan, iya, lo banyak Indomie di rumah lo, banyak ada kopi, ada minyak. Tapi kan mebel lo hancur, tempat tidur lo hancur. Iya sih, emang gue nggak bisa pulang sekarang. Makanya gue mampir ke tempat lu ini. Tempat lu asik juga nih. Nah ini karena gue milih gubernurnya benar. Kita ditinggal di tempat yang sama kan? Iya, tapi gue dulu milih gubernurnya bukan yang ini. Lu milih yang Pak itu? Gue nggak kena banjir. Nah itulah. Bukan begitu. Lu baca data nggak? Lu kemarin baca data nggak? Banjir per tahun sekian, ini tuh yang kecil kok. Kecil apa? Datanya lu umpetin. Data yang mana gua umpetin? Nah, lu bilang tahun 2015. Bukan gua itu, orang Pemda. Iya, makanya umpetin. Kalau lu lihat tahun 2016 atau 2017, banjir sekarang datanya naik lagi. Lo bandingin 2015 sampai 2020. Ini kan orang udah keburu-buru, kemarin nggak sempet tuh tahun-tahun lain. Udah sih nggak usah terlalu diribetin. Itu kan tahun-tahun kan ada korban juga. Banjir juga tinggi. Ini tuh biasa. Banjir itu buat gua nih ya, buat gua itu udah di Jakarta ini udah seperti budaya. Jadi kami yang kebanjiran ini bisa disebut sebagai budayawan. Gitu? Iya, jadi slow. Banjir itu dari zaman Nabi Nuh itu udah ada banjir. Slow. Bukan gitu bro, lu zaman Nabi Nuh ada banjir iye. Tapi bukan kepasrahannya yang lo pelajarin. Nabi Nuh bikin perahu. Lo pelajarin effortnya menanganin banjir, bukan banjirnya. Kok di Jakarta banjir berulang-ulang itu kita diajarin untuk yang namanya memanfaatkan situasi di saat sesulit apapun. Itulah kenapa gue bawa pancingan. Itu banyak teman-teman gue yang kemudian juga ojek
getek. Jadi lu dan sebagainya. pindah profesi. Apa aja situasi sekarang gitu. Jadi maksud gua begini, lu nggak bisa langsung nyalain Anies. Apa-apa Anies, apa-apa Anies. Bagi gua Anies nggak salah. Karena dia nggak ngapa-ngapain. Loh, dia ngapa-ngapain? Ngapain? Dia nggak ngapa-ngapain itu nggak, dia ngapain? Kok pemimpin itu, kalau yang dulu itu ya zaman siapa? Ahok. Nah, zaman orang lu tuh, Pak Ahok. Oh iya? Dia kan kemana-mana tuh. Iya, kerja. Ya kata lu kerja, belum tentu. Ngapain? Emak gua kemana-mana nggak kerja. Nih, kalau Pak Anies, dia sebagai seorang akademisi, pikirannya yang jalan. Orangnya bisa aja lagi nonton TV di rumah, tapi pikirannya kemana-mana, itu yang penting. Oh, di mana-mana orang yang pikirannya kemana-mana itu berarti ngaco. Kayak gue ya? Bukan, maksud gue bukan itu. Bukan itu. Gimana sih? Beliau, gue nih Anies banget. Beliau itu punya pembantu-pembantu kok. Pembantunya yang kesana kesini. Kemarin ada salah satu pembantu yang ngasih saran, lu jalani nggak tuh? Apaan tuh? Air, kalau banjir, lu mesti tangkap. Gimana cara nangkap air, Jo? Nah itu makanya teman-teman gue yang di Kemang, di kantor-kantor itu gue tanya, lu tangkap nggak air? Kagak. Lu orang suruh tangkap, lu malah nangkap ikan. Nah, lu kan juga serba salah. Lu suruh nangkap air sama orang, sama timnya Anies. Lu sekarang cuma nangkap ikan. Karena memang kata Pak Anies itu kita harus punya daya tangkap yang tinggi. Makanya air pun ditangkap. Itu maksudnya kalau masyarakat DKI nggak mau nangkep, banjir ya. Nah, yang penting Pak Anies tuh udah. Sekarang kata dulu dia bilang airnya ditangkap. Ini air putih enak banget. Itu makanya nih, rumah nggak banjir airnya enak. Coba rumah lo kebanjiran airnya kuning, coklat. Butat makanya. Dulu timnya Anies tuh bilang, TGOPP, airnya ditangkap. Air ditangkap. Kemarin Anies ngomong lagi, air ditarik. Problemnya nggak punya tambang, sampai sekarang nggak bisa ditarik. Kok? Ini kita berteman udah bertahun-tahun. Cuman ya gue nggak tahu dari lu tuh kurang update. Apaan yang nggak diupdate? Air itu sedikit banyak sama dengan buah yang buah semangka. Maka Pak Anies meminta tarik. Tarik sis. Semongko. Itu maksudnya. Lu tuh Anies tuh cuma ngakunya doang orang Jawa. Tarik sis semongko itu kan teman-teman di Jawa Tengah. Iya. Ngakunya doang. Bukan. Nih, ntar lu sangka gua nggak sekolah lagi nih. Maksudnya ditarik itu. Air itu ketika dari langit sebelum jatuh sampai bumi itu semuanya indah. Jadi nyanyian indah, air hujan. Jadi musik, jadi film indah. Tapi begitu sudah sampai bumi, tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang ada di bumi. Maka tariklah air itu. Caranya bagaimana? Download dong. Kan udah ada buku panduannya. Buku panduan banjir mesti download. Bukan, nggak disebutin buku panduan. Jadi gini, kalau lu nggak ngerti cara menangani banjir di DKI, Anies sudah nyediain bukunya. Lu download. Memang ada sih sebagian buku yang tulisannya cara memilih gubernur yang benar, tapi bukan itu yang lu download, jangan yang itu. Gimana? Itu ada panduan. Pertanyaan gua, Anies sendiri sebagai gubernur ada nggak panduan gubernur menangani banjir? Itu yang jauh lebih penting di Jakarta, bro. Ketimbang kita nih masyarakat nanganin banjir, itu nggak terlalu penting. Mestinya dia bikin buku panduan bagaimana cara gubernur menangani banjir. Gitu, itu yang lebih penting. Bro, sekarang ada wakil. Pak Wagub sekarang yang melaksanakan kerja-kerja gubernur yang terkait dengan banjir. Terus dia ngapain? Pak Anies sibuk, bro. Sibuk ngapain? Ngatur Pak Gubernur. Waktu ngatur Wagubnya? Pak Anies itu buat gua, dia itu gubernur dengan cita rasa yang Indonesia banget. Kalau cuma banjir di Jakarta, makanya kemarin kan Pak Anies kan bilang banjir di Jakarta gara-gara Depok dan Bogor. Gara-gara air kiriman gitu? Iya. Gimana? Lo tau nggak? Ketika Jakarta banjir, Katulampa itu baru siaga 3. Di Depok juga siaga 4. Siaga 4 sama siaga 3 tuh jauh, bro. Kalau udah Penggalang, udah Penegak, baru Jakarta banjir. Kenapa jadi ngomongin Pramuka? Bukan. Lu tahu nggak kenapa orang-orang Bogor atau Bogor ngirim atau Puncak itu ngirim air ke Jakarta? Apa? Ini menurut analisa gua, karena gua tuh Anies banget, itu adalah masalah dendam. Kok dendam? Orang Jakarta sekali seminggu berangkat ke Puncak. Ngirim air? Ngirim air.
Lalu dibalas dengan Puncak ngirim air ke Jakarta. Tapi ada ketidakadilan. Orang Jakarta ke Puncak ngirim air sedikit. Nah, ini dia. Tapi kenapa sampai Kemang pun banjir? Tapi kenapa cuma Jakarta yang dikirim air sama Bogor? Kan orang Arab juga banyak ngirim air ke Puncak. Harusnya dibanjirin juga dong. Belum lagi Depok, bro. Lu tahu Depok juga ikut-ikutan ngirim air ke Jakarta. Bukan Pak Anies yang salah. Yang salah siapa? Depok. Kenapa? Karena tiap kali banjir kan selalu yang dalam headline berita itu kan Pak Anies, Pak Anies, Jakarta, Jakarta, Pak Anies. Lah ya memang banjir Jakarta. Tapi Depok ini kan juga pengen eksis. Oh, jadi pengen masuk berita? Pengen masuk berita. Jangan Pak Anies disalahin. Salahin kenapa Depok mau eksis? Mau eksis. Dia ngirim air. Ngirim air sedikit, semacam urunan. Bro, dikit bro. Iya. Semacam urunan. Bukan Pak Anies nggak salah. Banjir ini Pak Anies nggak salah. Terus yang salah siapa? Yang salah yang milih. Lu mau ngomong gitu kan? Makanya gua milih. Yang salah. Nggak bisa. Nih bro, gua kasih tahu. Ketika zaman sebelum Anies, itu titik banjir udah berkurang jauh. Kenapa? Karena sungai-sungai di Jakarta tuh udah dinormalisasi. Nah kan tadi ada 31 km dinormalisasi, tapi belum kelar. Sama gubernur yang baru ini, Pak Anies nggak mau diterusin. Belaga, mau pakai naturalisasi, dijalanin juga enggak. Lagi-lagi lu pikir lu cetek menurut gua, kayak kali di Jakarta. Lu cetek. Lo dalam, kena banjir lo dalam. Iya. Kenapa Pak Anies nggak nerusin apa yang sudah dikerjain sama Pak Ahok? Bro, laki-laki itu mesti kelar kalau kerja. Pak Anies nggak mau. Nggak mau yang udah dikelarin sama Pak Ahok, kelarin, mungkin nanti tahun depan dia mau nyalon lagi. Oh, jadi dia udahan gitu? Oh enggak, belum. Maksud gua begini, kali nggak bertambah nggak berkurang, jumlahnya masih sama. Kalau dikasih 1 periode lagi, mungkin Pak Anies idenya mau bikin kali baru, kita nggak tahu. 1 periode yang gini deh. Kalau 1 periode lagi, yang mau dikelarin tuh Formula E, bukan banjirnya. Nah, ini juga nih. Kemarin teman-teman gua sekolah bilang, Formula E dananya tinggi, bro. DKI itu, lu tahu kan berapa duitnya? Setahun itu APBD-nya berapa? Itu kalau di jumlah perharinya, Pak Anies itu mesti belanja per hari sekitar 150 miliar per hari. Sekarang lu kok, kalau lu disuruh ngabisin uang 150 miliar per hari, lu mau ngapain? Itu Pak Anies baru juga mau ngadain lomba Formula E itu, lomba mobil Tamiya? Bukan, lomba minum obat batuk, tapi itu masih lomba itu. Itu orang udah pada ribet. Pak Anies kan perlu apa ya? Seharusnya perlu kita kasihani, kita dekati, kita dukung, kasihan. Beliau pusing ngabisin duit 150 miliar per hari, bro. Ya lu bagi-bagiin aja. Lu ngabisin Formula E buat lu habisin 560 miliar. Tapi masyarakatnya lu nggak bantuin. Kan banyak UKM-UKM yang keleleran tuh di Jakarta. Lu bantuin dong, oh banyak. Nanti akan dibantu, bro. Kapan? Tapi gua makan kue dulu deh. Makan dulu deh. Ngopi dulu, lo kedinginan banjir-banjir. Iya, thank you banget nih lo pinjemin powerbank. Iya, listrik pasti mati tempat gue. Apa sih namanya banjir lo? Listrik mati, semua mati. Yang hidup kan cuma ikan doang. Ya itu bencana biasa lah. Nah itu bencana. Bencana. Tadi lo bilang berkah, sekarang lo bilang bencana. Lo ngakuin kan? Iya. Dia memang bawa bencana. Tiap bencana ada berkahnya. Kemarin juga lu bilang tuh lihat dong Bu Risma. Kok lu mau nyamain sih? Pak Anies, gue ini Anies banget ya. Iya. Lu kok mau nyamain Pak Anies dengan Bu Risma? Dari mana? Ya jauh memang. Bu Risma levelnya nasional, dia menteri, Anies levelnya cuma provinsi, jauh. Tapi Bu Risma nggak keriting, buat gua nonsen. Lu tahu dari mana Bu Risma nggak keriting? Pakai jilbab. Iya makanya. Dia Bu Risma enak dia. Iya. Udah nggak ada yang... Nisa Sabian yang keriting, bro. Wah. Enggak. Bu Risma enak. Kenapa? Dia nggak banyak kerjaan di rumah, dia bisa kemana-mana. Pak Anies, dia harus menjaga supaya pikirannya clear, nggak ada yang ganggu. Maksudnya dia banyak kerjaan di rumah, nyuci piring gitu, ngepel. Ibu-ibu, stereotype.
Pak Anies, Bu Risma nggak ada kerjaan di rumah karena udah ada orang di rumah yang ngerjain. Tugas dia ngerjain keliling cari ada orang yang susah. Itu pakai ada yang diselimutin. Hah? Pak Anies. Kenapa? Emang nggak bisa? Pak Anies mesti foto deket traktor, deket beko. Itu gua banget, cowok. Foto deket traktor. Gimana bang yang foto-foto tuh mama. Mama yang demen foto-foto. Kalau yang cowok tuh yang demen foto-foto udah deket-deket ke sana. Ke mak-makan dikit. Bukan, lu nggak bisa kok. Kemarin lu bilang ke gua kalau Bu Risma itu lebih lu bilang capable. Oh, iya ngurus-ngurusin tata kota dan juga belum tentu. Lah, Surabaya bagus bro, bukti bro. Kecil. Iya. Dan Surabaya nggak ada orang Betawinya. Jakarta ada. Terus kenapa ya sama orang Betawi? Nggak ada hubungannya, tapi seru aja gua ngomong kayak gitu. Seru. Sebagai leluhur gua orang-orang Betawi, kalau punya pemimpin cowok dan keriting itu asik banget. Asik aja. Gua nggak kelihatan cowok sama keritingnya bro. Gue suka cuma lidahnya ketika lagi ngomong. Gue demen cuma itu doang. Lu main fisik? Enggak fisik, lidah ini. Iya sih. Lidah, ini bukan fisik bro. Gua Anies banget. Lu ngomong-ngomong soal lidah, itu ada semur lidah enak banget. Di mana? Itu di dekat Pancoran ke arah sana itu ada semur lidah enak banget. Nanti kita ke sana. Sapi apa kambing? Sapi. Nah, enggak, ini kenapa jadi ngomongin itu? Maksud gue. Lu tadi waktu lu mau ngasih kopi lu sempat bilang soal Bang Haji. Lu ngomongin apa Bang Haji? Enggak, itu sih kan Rhoma Irama. Ini lu perhatikan deh yang ngungsi-ngungsi yang kena banjir. Rhoma Irama. Neno Warisman. Itu rumahnya semua kena banjir. Dia Rhoma Irama ngungsi. Ridho Irama anaknya udah duluan diungsiin sebelum banjir. Beda. Lah ketimbang kebanjiran. Ngungsinya bukan. Lu mau ngomong sama Irama ngungsi karena kebanjiran. Dan dia adalah pendukung apa yang gua dukung, begitu? Iya dong. Sama kayak lo sekarang kebanjiran. Gua nggak dukung Anies nggak kebanjiran. Gua dukung itu ibaratnya bukan cuman kata-kata. Lu pakai apa? Pakai perbuatan. Dan perbuatan juga. Ini sebenarnya kemarin udah gua kritik, cuman udah lurus lagi. Saking gua ngefans sama Pak Anies. Lu nggak bisa gitu. Rhoma Irama, Bang Haji, itu fatsun musik gua, lu tahu. Lu nggak bisa nyela dia ngungsi. Dia ngungsi itu karena informasi yang salah. Apa informasinya rumahnya banjir? Iya memang, waktu dibilang gini, waktu Bang Haji mau pulang ke rumah, dia telepon security-nya. Gitu, namanya si Udin tuh, temen gua. Din, rumah gimana? Banjir. Ada air, Pak Haji. Cuman semata kaki. Datenglah Bang Haji. Terus? Cuman begitu ke situ, lah ini mah 1,5 meter, Din. Iya Pak, airnya semata kaki waktu saya handstand. Di lantai 2 dia? Iya. Satu semata kaki di lantai 2? Iya, makanya Bang Haji itu, ya udahlah, gua liburan dulu. Itu liburan. Lo tahu nggak, saking banjirnya, Rhoma Irama tuh nggak bisa lari pagi sekarang. Apalagi judi. Apalagi judi, banjir. Banjir itu sekarang yang dulu itu kan 4 hari baru surut. Sekarang dipercepat. Berapa? Sehari surut. Bro, Anies. Ada yang 1,5 hari belum surut bro, ada perpanjangan waktu. Masih bro. Lu kayak main bola. Iya udah 1,5 hari, udah 2 hari. Ada yang nggak surut tuh di Kampung Melayu. Tahu nggak kenapa itu banjirnya cepet surut? Kenapa? Karena banyak resapan-resapan. Apa yang bisa lo resapi dari Anies? Pengalaman hidupnya. Bukan. Maksudnya air. Pak Anies tuh membangun 2 juta bolongan. Lu bingung kalau resapan lu. Iya. Tanah dibolongin gitu. Buat menyedot air. Terus? Bayangin ada bolongan, lu lewat kesedot. 2 juta. Bro. Seluruh Jakarta. Iya, tapi masih banjir. Iya. Belum 2 juta. Belum. Baru rencana maksud lo. Iya, dan nah, kalau baru rencana, banjirnya udah jadi kenyataan. Itu beda gua sama lu. Lu itu pemuja pemimpin yang kerja. Lu? Gua dipikir dulu. Mikirnya berapa lama? Lu kira gampang? Bangun 2 juta bolongan di seluruh DKI. Ya ilah cuma ngebor doang aja. Bukan cuman itu masalahnya, kalau dilihat dari Google Map itu Jakarta jerawatan jadinya. Terus dia banyak mau gimana? Bolongannya. Makanya itu genteng di cat.
biar nggak kelihatan jerawatnya. Itu namanya pemimpin yang berpikir. Lu nggak ngerti sih lu. Iya, tapi lu mikir gini deh, Bro. Ini Jakarta banjir. Lu pernah nggak naik pesawat? Pernah. Pernah lihat genteng dari atas nggak? Kagak kelihatan, Bro. Nggak sempet lu ya? Nggak kelihatan. Apa cuman gua doang yang lihat genteng dari atas? Naik apaan lu? Iya pesawat sih. Soal telepon. Bukan, gua naik kincir. Oh, yang ini pasar malam. Pasar malam. Nah, itulah bedanya Pak Anies dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Beliau itu pemikir. Nggak kayak lu main gerasak rusuh, main bangun-bangun aja. Pak Anies itu yang gue suka. Ini gue kasih tahu ya. Bedanya pemikir sama penghayal itu. Kalau pemikir, dia mikir sebentar, dia kerjain. Yeah. Nah, itu pemikir. Kalau penghayal, dia mikir terus nggak kerja-kerja. Ah, ini penghayal namanya. Lu sih lu repotin mulu Pak Anies. Baru dia lagi mikir. Lu apa tuh? Buzzer-buzzer itu lo gangguin. Pak Anies lagi mikir. Digangguin lah sama yang lain. Iya, nggak sempet. Emang kasihan, emang bro. kalau dia digangguin nggak bisa mikir. Lu kayak orang buang air gitu. Kalau digangguin nggak keluar. Iya sih. Nah, mikir yang mikir, buang air. Beda, Bro. Bukan. Maksud gini. Seperti misalnya kemarin apa tuh? Ada nyamain DKI dengan Tuban. Gua nggak ngerti. Lah, Jakarta, Tuban. Beda lu Tuban. Ya makanya bukan dinyamain, diperbandingkan. Biar kelihatan tuh mukanya Jakarta kayak apa, mukanya Tuban kayak apa. Di Tuban itu Pertamina ada tanah rakyat masyarakat dibeli. Lu cerita sebenarnya kenapa sih? Di Tuban ada apa sebenarnya? Ini Pertamina tuh pengen apa ada satu proyek gede di situ, banyak tanah penduduk kan, dibeli-beliin dengan harga tinggi, Bro. Bukan ganti rugi namanya, ganti untung. Digusur. Dibeli. Emang nggak bisa Pak Anies gusur? Iya, buktinya sampai sekarang. Dipikir dulu. Wah, lu kacau lu. Mikir dulu. Iya, biar smooth. Nah gini, waktu Pertamina mau membeli masyarakat Tuban, dipikirin, tapi pikirnya nggak lama-lama. Oh, oke, rasional, beli, blek. Harganya harga tinggi. Udah diukur belum tuh tanahnya tuh? Main rakyat, bayarin aja. Satu orang dapat 8 miliar, Bro. Buat apaan? Ntar kaget mati juga. Jangan, kasihan. Jangan banyak-banyak duit Ya, orang mati. desa. Kalau misalnya dia kaget sakit, dia masih punya duit buat ke rumah sakit. Terus apa hebatnya? Nah, hebatnya di Tuban, dia pada beli mobil. Tadinya nggak punya mobil tuh rakyat pada beli mobil. Kampung tuh. Kampung. Di Jakarta yang punya mobil pada kerendem. Iya. Jadi nanti besok orang-orang yang jualan mobil bekas di Jakarta nggak laku. Itu gara-gara itu tuh kebijakan yang nggak jelas itu. Nah, itu masalahnya tuh, Bro. Tapi itu juga bukan salah Pak Anies. Itu salah Pak Ahok. Kok Ahok? Pertamina, Pak Ahok kan di mana? Di Pertamina kan? Oh iya, dia komisaris Pertamina. Kenapa dia bayarin segitu gede? Kenapa nggak ditenggelamin gitu kayak Pak Anies? Bukan. Nah, terus gimana? Dipikir dulu. Wah, ini nggak ngerti nih. Oh, gua tuh Anies banget. Mikir. Iya. Ketika pas Anies bayarin Formula E, mikir dia. Mikir. 560 miliar nggak ada apa-apanya. Mikir. Mikirnya apa? Ya, itu nanti akan jadi mungkin. Dia. Kan belum. Nah iya. Lu susah amat sih orang Jakarta diajak Lo senang-senang. bilang gini nih, ini Formula E gue kasih tahu. Itu harusnya 3 tahun berlaku. Jadi pada tahun pertama berapa DP yang mesti dibayarin. Tahun kedua DP. Tadinya digelar pertama tuh tahun 2021. Iya, gue dengar 2020. Gue denger itu. 2021, 2022, 2020 udah lewat. Itu baru booking fee, belum DP. Iya, baru booking fee. 2022-nya udah dibayarin. Di 2021-nya, tapi sekarang nggak jelas kapan digelar. Digelarnya 2022. Gua tuh nggak habis pikir ya orang Jakarta tuh diajak senang-senang susah. Karena sebenarnya yang terjadi tiap hari tuh dulu lo tahu nggak Metro Mini? Itu udah Formula One malah tiap hari. Makanya lo bilang dulu Metro Mini lo tiap hari di Jakarta itu lo nggak usah nonton Formula E, lo nongkrong aja di jalanan sepi banyak trek-trekan. Itu betapa cemerlangnya idenya Pak Anies. Yang tadinya ilegal dibuat legal, maka ada Formula E itu. Kemarin juga kenapa Formula E dananya lagi-lagi dikait-kaitkan sama banjir. Gue bilang ya udah. Masalahnya sebetulnya bukan itu tujuannya. Lu tahu nggak nih ada rencana nih baru isu nih. Itu Formula E sama banjir mau disatuin. Gimana caranya? Jet ski. Jadi dua-duanya dapet. Cemerlang.
Ini masalahnya kenapa pengen bikin Formula E? Karena mau lihat meniru trek-trekan. Kenapa trek-trekan? Banyak cabe-cabean. Nah mungkin itu. Astagfirullahaladzim, nggak mungkin. Pak Anies nggak mungkin seperti itu. Beliau itu visinya adalah kalau ada Formula E, kebut-kebutan di tengah jalan, terus ada di itu apa? IG, Facebook itu, maksudnya. Oh itu. biar ngomongin Iya. orang. Tapi 560 miliar bro. Bro. Jakarta sekarang aja minjem duit sama pusat. Nggak kekurangan buat biaya COVID. Pinjem duit. Jakarta dan pusat itu kakak adik. Nah, itu iya. kayak pinjem bro. Bagi dulu dong, kayak gitu. Ya kalau lo, bro. Pak Anies biasa kayak gitulah. Bro, bagi dulu dong bro. Buat apaan lo? Buat ongkos kerja. Masih lumayan. Bro, tadi dong buat apaan lo? Buat seneng-seneng. Ngapain? Bayarin Formula E. Gendek lah kakaknya. Dan daripada bayarin gua dong, apa? Itu di toko online tuh gua udah sekian. Daripada gitu kan mendingan Formula E. Nih, Iya. lagian bro ya. Apa yang sudah dikerjain sama Pak Anies itu tidak semuanya juga bisa lu celak. Contohnya, Apaan? ada kemajuan. Apa yang maju? Banjir dulu 5 tahun sekali. Sekarang setahun sekali. Iya. Dan itu bukan kemajuan bro. Kemajuan. Lah, iya juga sih. Iya, dulu 5 tahun sekali, sekarang setahun sekali. Buat gua Anies banget. Itu sebuah kemajuan. Sehingga, nah ini, sehingga tiap tahun rutin pekerjaan. Oh, dia Orang-orang bergerak. konsisten. Iya. Jadi maksud gua lo tiap tahun mau ngungsi di sini. Enggak lah, lu Tadinya kan lo kan kebanjiran 5 tahun sekali. enggak sih, Mas. Jadi tiap tahun kan. Bukan, Mas. Mas. Sih nggak ada masalah, kita teman bro. Bukan. Dulu 5 tahun tuh banjirnya Gede. Iya. Kalau sekarang kan nggak terlalu gede. Nah, ingat nih, lihat Gede. tangan gua. Iya. Dulu 5 tahun sekali banjirnya gede. Kalau sekarang nggak gede. Maksudnya nggak gede. Nah, dulu Jadi orang di ecer, yang 5 tahun tuh dibuat setahun. Jadi kecil. tapi sama. Dulu orang ngukur banjir itu dari lantai 1. Ya. Berapa ukurannya? Sekarang orang ngukur banjir dari lantai 2. Itu peningkatan. Nggak ngerti nih. Gimana peningkatan? Mikir. Anies. Iya, gue tahu. Lu berapa baju Anies lu? Yang ada gambar Anisnya? Gua gambar Pak Anies dari depan, dari samping, dari belakang ada semua. Apa aja selain baju? Batik lu ada batik Anies? Bukan. Gua ada potongan ala Anies itu juga ada. Lu nggak usah begitu sama gua. Gua lihat lu kayaknya susah lu lah. lebih banget. Lu nggak ngefan, gua ngefan. Susah. Ya gua gimana kan? Gua masa mau ngefans sama orang yang kayak beginian? Sekarang gini, soal banjir sehari surut. Itu prestasi yang belum tentu. Lu tahu Pekalongan? 2 tahun nggak surut. Pekalongan buat... Pekalongan. Di mana itu? Di Empang-Empang. Jakarta emang udah nggak ada empang sih? Nggak ada. Iya. Itu artinya prestasi. Lu mesti buka mata lu. Gak, bro, gini deh. Lo dulu tuh, apa namanya, waduk-waduk tuh dikeruk-kerukin. Sekarang enggak. Jadinya banjir ya wajar, makan korban. Kemarin Pak Anies bilang nggak ada korban banjir di Jakarta. Gile bro, 4 orang anak-anak kecil meninggal. Ya gue turut berduka dengan korban seperti itu. Waktu itu laporan belum sampai ke Pak Anies. Iya, Pak Anies lagi sibuk. Lu jangan nyalain Pak Anies begitu. Gue nggak nyalain dia, tapi emang dia banyak salah. Waduh nggak dikeruk. Itu salah Pak Anies. Bukan. Bro. Cowok. Mesti bersih tangannya. Kuku-kukunya tuh nggak boleh ada hitam-hitam. Dia main lumpur. Nggak boleh. Kemarin dia main lumpur sendiri. Orang ngeruk waduk tuh pakai alat, bukan pakai tangan. Kalau pakai tangan tuh namanya dia. Itu namanya Pak Anies mengikuti apa yang lagi tren yang ada di iklan-iklan. Nggak kotor, nggak belajar. Itu. Pikir. Dia belajar melulu. Kapan lulusnya bro? Bagi anak Jakarta, yang penting bukan belajarnya. Yang penting kerja dan lulus. Yang penting hasilnya. Lu gitu. Hati lu penuh kebencian ke Pak Anies. Gua nggak benci bro. Gua tahu Anies itu gubernur Jakarta. Dia gubernur Jakarta satu-satunya yang pengen ngeresepin air ke dalam tanah. Sunatullah. Gitu loh. Nah problemnya. Sebentar, gua mau protes. Lu kenapa kemarin bilang tuh WhatsAppan di gua? Kenapa? Katanya Pak Anies nyalain Depok
dan Bogor terhadap banjir Jakarta. Gue lagi-lagi gue nggak ngerti pola pikir lu. Nah iya memang Anies bilangnya Depok ini banjir kiriman dari mana? Lu tahu nggak konsep pemimpin yang baik itu tidak mendahulukan diri sendiri, orang lain atau bawahan dulu. Yang disalahin. Itu yang terjadi. Lu nggak mau Pak Anies nggak sebodoh itu. Nggak searogan itu dia, ini banjir salah saya. Enggak, dia nggak ngurus dirinya sendiri. Maka dia, ini banjir karena Depok, karena Bogor. Itu, wah lu nggak mikir. Beda. Itu bukan. Itu pemimpin. Nggak egois namanya. Itu pemimpin yang nggak mau bertanggung jawab namanya, bro. Emang lu mau nyamain sama siapa? Gubernur Jawa Tengah? Siapa tuh? Orang? Ganjar. Iya? Nah, mau kayak gitu? Jelas dong ketika dia, nih Semarang banjir, iya saya yang salah. Nanti kita beresin. Lah, terbukti bro, 1 jam surut. Bukan begitu. 1 jam surut, nggak perlu cerita-cerita. Egois. Dirinya, itu egois. Pak Anies nggak begitu. Nah, Anies. Beda bro, Pak Ganjar, ya banjir gue yang salah. Tapi ketika penghargaan, enggak. Nah, Anies apa penghargaan paling duluan? Penghargaan pertama, hero soal transportasi, penghargaan ini, penghargaan itu. Bahkan dia dapat penghargaan gubernur dengan penghargaan terbanyak. Ada penghargaannya juga. Jadi double ya? Makanya, banyak banget penghargaannya, berjejer. Temboknya penuh bro, tembok rumahnya tuh. Memang ada Pak Ganjar dikasih penghargaan nggak diambil? Banyak, penghargaan tuh biasa, tapi buat apa pakai kurir lah. Iya, dikeluarin buat apa? Kalau Pak Anies di sela-sela banjir dia dapat penghargaan, itu namanya bagaimana seseorang menghargai orang lain. Pak Anies nggak mau ngecewain. Nih, lo pertama banjir, ya. Yang kedua, dulu tuh ketika pas ada Asian Games, kalinya dipakein jaring. Dibersihin mestinya, bukan ditutupin pakai jaring. Lu nggak tahu kan, makanya lu tanya sama gue. Lu kayak orang jelek mukanya pakai cadar. Kayak gitu tuh. Jadi cakep nggak? Iya, ya nggak kelihatan. Lu nggak tahu kan apa yang terjadi, kenapa kali itu dikasih jaring? Kenapa? Lu nggak tahu kan? Itu ikan itu di air itu. Jadi sekarang ikan itu dibelah 2 kali itu, kanan ikan cewek, kiri kan cowok. Lo kira penonton Nisa Sabian? Iya sih. Nah, kenapa dikasih jaring? Itu lagi dilepas. Mereka lagi apa namanya itu kalau kenalan? Oh, lagi taruh. Lu, wah. Bro. IQ lu kemana? Iya, kalau lo lagi konser tuh ikan. Lu sering nonton itu deh tuh siapa? Ade Armando. Lu nonton tuh biar IQ lu jalan. Iya, gue kadang suka nonton kalau ada pulsa. Iya, gimana sih? Gini, kalau lagi konser ikannya memang dipisah. Tapi selesai konser kan satu kamarnya deketan, connecting door. Lu nggak usah gibah deh. Enggak, gue lagi gibah. Ini soal ikan, bro. Siapa tadi? Nisa. Cakep nggak? Cakep sih. Itu kesukaannya Pak Anies juga, suaranya tuh merdu. Oh iya. Tuh makan dulu ya. Makan. Yo, sebetulnya nih, gue sih lo mau ngefans sama Anies, lo mau ngefans sama siapapun, sama Nisa Sabian, lo ngefans sama siapapun, itu nggak masalah. Sebentar, gue ngefansnya sama Iusnya itu. Itu nggak masalah bro, itu hak lo sebagai warga negara. Tapi kalau dia salah, dia nggak kerja, terus lo bela-belain terus kan jadi lucu lo. Ya, bener juga sih kok. Sebenarnya karena dari awal gue udah Anies banget, jadi kadang-kadang gue nggak sadar. Bukan nggak sadar, jadi gue kayak cinta buta juga sebenarnya. Nah itu dia masalahnya. Lu tahu kamar gue tuh sampai gue tulisin huruf besar, depannya A, belakangnya S. Kan bukan cuma Anies, tengahnya U. Aus. Ya kadang gue bela Pak Anies di sosial media ataupun di obrolan kayak kita gini, itu karena gue thanksin sebenarnya gitu. Gue nggak. Lo malu maksudnya karena banyak problem gitu ada lo apa? Lo tahu gue nggak punya kemaluan. Maksud gue bukan begitu. Gimana? He doing so many things wrong menurut
teman-teman, gue juga mau mengiyakan. Terus. Gue udah terlanjur banget. Jadi ya gini deh bro, kita ini warga negara bro. Lo Anies banget, gue Jokower banget misalnya, dapatnya apa? Yang penting kita tuh rasional aja. Kalau ada yang bagus dari Pak Jokowi dipuji. Kemarin waktu Pak Ahok kalah, Pak Anies menang, lu kok sambutan gua 100.000 lu minta buru-buru? Itu utang. Iya sih. Nah ya itu lain soal, nggak ada Anies, nggak ada ini. Kalau seandainya Pak Jokowi, misal gue nih fan sama Jokowi. Kalau Pak Jokowi bagus ya gue puji. Kalau Anies jelek ya gue kritik lah. Iya tuh. Mau gimana? Ntar kalau kita ngobrol lagi tuh, ngobrol tuh. Kenapa? Pak Jokowi tuh. Kenapa Pak Jokowi itu begitu? Ya apanya? Kenapa Pak Jokowi nggak keriting? Sebetulnya kritik ikal dia bro. Oh iya. Ikal dikit. Ya gua kadang kecewa dengan Pak Anies. Nah, nggak usah kadang-kadang bro, sering nggak apa-apa. Memang begitu. Enggak lah, gua kadang-kadang aja. Kalau lu kan sering, gua palingan pagi, siang sama sore doang. Gua kadang kecewa dengan Pak Anies ketika misalnya dia terlalu percaya sama bawahan. Jadi bawahannya tuh katro ya. Gue tahu beberapa yang katro, yang gue kasih tahu ya. Dia terlalu percaya sama bawahannya nggak percaya sama dia. Lalu bagaimana mau diteruskan hubungan kalau nggak saling percaya? Nah, itu dia bro, mungkin ada kekurangan. Ya harus saling memaafkan. Di antara kita, ya mungkin ada kekurangan, tapi sebeda-bedanya kan tetap ada persamaan. Lo mau gue lah misalnya, ada sama-sama juga kita sama-sama pakai kacamata. Iya. Jidatnya sama-sama lebar. Lu main fisik? Enggak. Gue kemarin tuh ke salon. Di antara persamaan kita ada satu yang gue kesel. Apa? Kita suka dengan cewek yang sama. Gue nggak mau kayak gitu. Dan cewek itu sukanya sama pemain piano. Lah, itu masalah kita. Iya. Gue padahal kemarin ngejar tuh cewek, udah berusaha facial bro. Facial gue biasanya 75.000, sekarang naik 100.000 bro. Jadi makin gede, makin luas. Soal bidang serangnya banyak. Minum dulu deh. Thank you. Kok gue makasih banget nih gue boleh nebeng di sini nih. Ya siap, keren.